Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lutfi Rahman pada video kali ini, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman, mengajak para sahabat-sahabatku sekalian untuk mengenal lebih jauh terkait dengan permasalahan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kalau kemarin-kemarin pada kesempatan yang sebelum ini saya sering mengajak kalian jalan-jalan keliling kota Palangkaraya, menikmati wahana-wahana penting, tempat wisata penting yang ada di kota Palangkaraya secara khususnya dan Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah secara umumnya. Maka pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan terkait budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Apa budayanya? Yaitu adalah budaya Mandau. Nah, kenapa saya ingin mengenalkan sahabat-sahabat kepada teman-teman dan yang lain terkait masalah Mandau? Karena ini merupakan senjata khas dari Provinsi Kalimantan secara umumnya, baik itu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara atau Kaltara. Nah, maka pada malam ini saya akan mereview. Nah, saya akan mereview beberapa koleksi pribadi saya, beberapa Mandau pribadi saya yang sudah lumayan lama saya miliki. Nah, penasaran? Oke, kita langsung lihat sama-sama Mandaunya. Nah, ini teman-teman, ini namanya Mandau. Tapi kalau di Kalimantan Tengah ini sebutannya bukan Mandau. Apa sebutannya? Sebutannya adalah ambang. Ambang itu sebenarnya kalau kita bahasakan di bahasa Indonesia itu Mandau kerja. Nah, Mandau kerja, Mandau atau parang yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah atau suku Dayak yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dalam urusannya bekerja seperti berkebun, kemudian lagi bertani dan lain-lain. Nah, kalau Mandau kerja ini atau ambang ini ada beberapa bagian penting yang ingin saya jelaskan. Yang jelas Mandau ini yang pasti terdiri dari gagang atau hulu, lalu kemudian ada kumpang. Nah, kumpang, lalu kemudian juga ada tali tesen atau tali belawit. Ini kuncian tali yang mengunci supaya Mandau kerja ini mudah dibawa di pinggang. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat bilahnya. Nah, ini punya saya pribadi. Nah, ini lumayan panjang nih. Ini panjang bilahnya saja dari sini sampai ke ujung itu sekitar kurang lebih 60-an cm. Ya, sekitar 63 cm. Bisa sahabat-sahabat lihat. Nah, teman-teman lihat. Nah, ciri khas dari apa namanya parang atau ambang atau Mandau kerja ya samalah. Nah, di punggungnya lurus, di bagian bilahnya agak melengkung. Nah, kenapa jadi agak melengkung? Ini supaya memudahkan untuk tebasan, memotong kayu, kemudian menebang apa namanya pohon-pohon yang besar. Karena di Kalimantan Tengah atau di Kalimantan secara umumnya masih banyak hutan, dan ini sangat cocok digunakan untuk apa namanya untuk bekerja atau menebas-nebas. Nah, kemudian juga lagi bilahnya ini terbuat dari baja per mobil. Saya dulu mendapatkan baja ini, bahan mentahnya ini mencari di tempat pengumpul. Nah, di tempat para pengumpul
barang-barang bekas. Nah, dapat, kemudian saya bawa ke penempa. Nah, saya bawa ke penempa. Kebetulan penempanya itu dari Dayak Ngaju. Nah, jadi dibikin apa namanya, bilahnya ini. Nah, bilah itu kemudian hulu dan kumpangnya ini itu bukan orang yang sama. Jadi bilahnya ini orang pertama, mungkin bisa teman-teman datang mungkin di Jalan Mahir Mahar tempatnya, kalau di Palangkaraya mungkin teman-teman yang berdomisili. Nah, sedangkan kalau hulu dan apa namanya ini dan kumpangnya itu orang yang bukan dari penempa bilah ini, dua orang yang berbeda. Nah, ini sebenarnya saya bikin hanya untuk koleksi, karena kalau apa namanya, kalau saya gunakan untuk menebas-nebas ini lumayan berat, karena tebalnya ini aja di sini. Coba lihat, kan ini tebalnya, tebal sampai ke ujung nipis. Nah, tebalnya ini kalau tidak salah kemarin saya ukur sekitar 5 mm, jadi lumayan berat. Nah, saya hanya sebatas jadikan ambang ini itu untuk koleksi saja. Nah, untuk pemanis, nah pemanis di rumah saya. Nah, pertanyaannya adalah ini dimaharkan tidak? Yaps, ini saya maharkan. Nah, saya maharkan apa namanya, ambang ini saya maharkan. Siapa tahu teman-teman berminat, nanti hubungi saja WA saya yang ada di deskripsi. Nah, kita masukkan. Nah, ini ciri khas dari apa namanya, ambang atau mandau kerja khas Kalimantan Tengah, lengket, tidak jatuh. Nah ini cantik kan. Nah, untuk hulu ini terbuat dari kayu kaja, kayu ciri khas di pedalaman Kalimantan Tengah, kayu menggelantung, kayu sejenis akar tapi lumayan kuat. Ini dari cabangnya, bukan balok ya. Kalau balok dibentuk seperti ini itu bisa kemungkinan belah di sininya atau patah. Nah, kalau ini cabang, jadi kalau cabang dia kuat, nah tahan bantingan, jadi insya Allah untuk tebas-tebas aman. Lalu kemudian kumpangnya ini saya pesan dari orang Jawa, dari kayu snorkeling. Nah, lalu teman-teman kawan-kawan bertanya, bedanya ambang dengan mandau itu apa? Nah, ambang dan mandau khususnya untuk masyarakat Kalimantan Tengah beda. Bedanya di mana? Pertama, mandau digunakan untuk acara ritual atau adat-adat tertentu seperti tiwah dan lain-lain. Nah, dan juga digunakan untuk pertahanan diri. Sedangkan kalau ambang digunakan spesifik khusus untuk bekerja, makanya namanya ambang atau bahasa umumnya adalah mandau kerja. Nah, bisa teman-teman lihat. Dan ini saya maharkan. Bagi kawan-kawan teman-teman ingin meminangnya, silahkan. Nanti saya akan tunjukkan nomor saya. Ini koleksi pertama saya dan ini saya maharkan. Lalu kemudian ada juga koleksi saya yang kedua. Ini saya taruh di dinding. Nah, ini sama ambang juga, ambang, cuman ambangnya lebih kecil ketimbang ambang yang pertama tadi. Nah, singkat. Nah, ini ambangnya. Nah, beda kan, beda jauh. Nah, ini yang memang saya gunakan kalau saya lagi di kebun untuk motong-motong kayu kemudian menebas semak. Nah, kita lihat bilahnya. Nah, ini bilahnya tipis saja, bilahnya sederhana, lebih bagus bilah yang pertama ini.
Kenapa lebih bagus? Karena memang spesifik saya gunakan untuk bekerja. Ukurannya ini sekitar 45 ya, 45 cm. Bilahnya sama dari baja per, sudah disepuh. Bedanya apa? Bedanya ini bilah kodian, bilah pasaran. Sedangkan kalau yang pertama ini bilahnya mesan khusus di penempa. Tapi kalau masalah adu kekuatan ini apa namanya, kurang lebih hasilnya sama juga. Nah, agak tipis sih. Nah, karena ini memang spesifik untuk bekerja. Bilahnya dari baja per 45 cm, dan ini ada capnya ini A3. Nah, ini bilah memang buatan dari Kalimantan Selatan, dan ini terkenal di Kalimantan Tengah karena memang teruji kekuatannya, teruji sepuhannya di lapangan. Nah, ini juga ada apa namanya, hulunya sama, kemudian juga ada kumpang. Nah, kumpangnya sederhana, sama ada tempusar juga dengan yang pertama tadi. Nah, tempusar 3 ini, tempusar hatue, bawi. Hatue itu laki-laki, bawi perempuan. Tapi namanya di daerah-daerah tertentu, di das aliran tertentu berbeda-beda, tergantung apa namanya budaya masing-masing. Karena Kalimantan Tengah banyak subsukunya, maka penyebutan tempusarnya berbeda-beda. Tapi secara umum tempusarnya ini tempusar laki-laki, atas bawah, di tengah tempusar perempuan. Nah, dan juga ada langgei. Langgei ini ada pisau raut. Nah, pisau raut khas Kalimantan Tengah digunakan untuk mengiris pekerjaan lah, membantu, atau bahasa simpelnya ini anak mandau. Di daerah Kaltim menyebutnya anak pisau. Nah, ada juga anak mandau. Kalau di Kalteng ini bentukannya atau penyebutannya adalah langgei. Nah, kalau yang ambang kedua ini tidak saya maharkan atau tidak saya jual karena ini sangat apa namanya, sangat bermanfaat atau sangat saya pakai buat tebas-tebas memang. Nah, dan ini juga ada cacat nih, bilahnya sedikit, mungkin di kamera bisa dilihat nih. Nah, di bagian ini ada rompal karena kena batu pada saat saya di kebun kemarin. Nah, ini A3. Nah, tetap ya, bagus ya. Ini saya tidak maharkan lah, karena ini pakaian saya pribadi. Yang saya maharkan cuman ambang yang pertama tadi. Nah, kalau ini lengkap, ada apa namanya, ada bilah ambangnya, kemudian ada langgenya. Nah, so, ini sama kok kayak apa namanya, kayak yang pertama. Apa namanya, ada belawitnya juga. Nah, cara memasangnya di pinggang itu seperti ini teman-teman. Nah, kepalanya ini, kepala hulunya ini ke atas, tidak boleh ke bawah seperti ini salah. Nah, sini. Nah, kemudian ada pengaitnya. Nah, kita pasang di pinggang. Nah, cantik kan, bagus kan. Nah, gagah, paten. Nah, kita lepaskan dulu. Nah, ini koleksi kedua saya. Saya tidak maharkan ya, tapi tergantung sih apa namanya, mungkin barangkali teman-teman dan sahabat-sahabat ingin juga, tapi saya sayang ini sama dengan yang pertama. Nah, ini sama anunya, perajinnya atau pembuat kumpang dan hulunya sama, satu orang yang sama, karena saya berlangganan. Beliau asli dari Dayak Ngaju. Nah, ini yang kedua. Kemudian ada juga lagi bilah yang ketiga. Nah, bilah parang. Ini parangnya melentik ya, melengkung. Nah, kita buka. Nah, ini lebih spesifik parang. Parang kalau mungkin orang Kalimantan Selatan, suku Banjar itu menyebutnya parang lais. Nah, tapi beda ya. Kalau parang lais
itu apa namanya, bilahnya ini itu menghadap ke atas, lengkungannya ke atas, sedangkan ini kan seperti parang patimura nih ke bawah. Nah, ini saya buat spesifik untuk menebas ringan atau menebas-nebas rumput liar. Kalau yang ini spesifik menebang kayu atau pohon-pohon, kalau ini menebas rumput. Kalau kekuatan bilah sama, bilah kekuatannya sama, sepuhannya bagus juga, tapi spesifikasinya kalau saya pribadi, mungkin kalau teman-teman enaknya ini untuk nebang kayu ya mungkin udah jadilah, bisa jadi lah. Nah, ini kumpangnya ini apa namanya, dibikin oleh pengrajin kayu yang ada di dekat rumah saya. Bentukannya mirip seperti kumpang Paranglais ya. Nah, dari Kalimantan Selatan. Nah, kalau gagang ini sederhana saja. Ini gagangnya hanya dari plastik biasa yang saya gunakan. Bilahnya, putingnya saya bakar, kemudian saya masukkan ke sini. Nah, kuat. Nah, ini berapa kali sudah disepuh ulang, 3 kali kalau tidak salah. Karena banyak memakan korbannya kayu-kayu berat, kayu-kayu keras. Nah, tapi untuk sepuhan yang terakhir ini sudah kuat karena penempanya sudah bagus, penempa besinya. Bahan sama baja per juga. Nah, bahan baja per. Nah, ada 1, 2, 3. Ada koleksi saya yang keempat. Ini saya ambilkan. Nah, ini waktu saya SMA dulu. Ini koleksi pertama saya kumpulkan uang waktu sekolah SMA dulu. Saya beli. Ini namanya Button Sword. Nah, ada tulisannya masih Button Sword. Nah, ini bilahnya stainless, bilah stainless. Nah, sudah saya asah tajam. Ini keunikannya bisa disatukan dengan kumpangnya. Nah, kuat, bisa jadi tongkat. Nah, jadi jangkauannya lebih panjang. Nah, lebih panjang dari yang asal yang tidak disambungkan. Nah, ini dimaharkan tidak? Ini saya maharkan juga. Mungkin teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin memaharkan, silahkan. Ini jauh lebih murah dari yang ambang pertama tadi. Nah, ini koleksi saya yang keempat. Ada yang terakhir koleksi saya, semuanya saya gantung. Nah, ini koleksi saya pisau atau belati. Nah, kemarin sudah digunakan untuk mengiris-ngiris daging kurban. Nah, bilahnya sudah tidak semengkilat waktu pertama kali saya beli. Nah, minyaknya pun sudah mulai rada-rada habis. Ini nanti akan saya kasih minyak lagi. Nah, ini dimaharkan tidak bang? Ini enggak saya maharkan karena ini saya masih terpakai, masih sering saya gunakan. Mobil khusus pada saat perayaan Hari Raya Kurban. Nah, jelas ya. Nah, ada sekitar 5 koleksi saya. Yang pertama tadi apa namanya, ambang yang kumpangnya kayak snorkeling. Ini saya maharkan koleksi saya. Lalu kemudian lagi yang kedua sama ambang juga, ambang khas Kalimantan Tengah. Ini tidak saya maharkan. Yang ketiga ini parang, ini tidak saya maharkan juga. Nah, karena ini masih sering saya gunakan juga. Kemudian yang keempat ini Button Sword. Nah, ini lengkap juga nih, ada sarung luarnya. Ini sarung dalam, ini sarung luar. Ini bisa dikaitkan di apa namanya nih, diikat pinggang, dipendeng, atau dikasih tali bisa juga. Ini saya maharkan.
Nah, kemudian yang terakhir belati atau pisau. Nah, bentukannya seperti ini. Ini tidak saya markan, hanya sebatas saya review saja. Jadi ada dua dua bilah atau dua parang yang saya markan. Nah, ini dia. Silakan WA untuk tahu atau mungkin mau lebih banyak tahu tentang harga dari dua ini. Oke. Kalau ini jauh lebih murah. Ini lebih murah. Kalau ini harganya ya komen lah atau chat lah via WA ya supaya tahu. Oke, itu dulu sedikit review saya terkait dengan masalah kebudayaan yang saya miliki, atau mungkin videonya lebih tepatnya koleksi saya pribadi. Saya ingin mereview dan sebagian ingin saya maharkan. Mungkin itu dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya teman-teman, sahabat-sahabat, like channel saya, kemudian komen, habis itu kemudian subscribe supaya saya semangat terus untuk melanjutkan pembuatan video. Oke, terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.